Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam acara MTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, dan membanggakan. Pada kesempatan kali ini, guru akan menyampaikan materi tentang konsep desain atau prototipe produk, barang, atau jasa. Adapun tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, anak-anak mampu menjelaskan konsep desain produk kreatif. Yang kedua, anak-anak mampu menganalisis alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk kreatif. Yang ketiga, anak-anak mampu menganalisis proses kerja prototipe atau model produk kreatif. Yang keempat, membuat desain atau rancangan produk kreatif. Yang kelima, mampu membuat alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk kreatif. Dan yang terakhir, mampu membuat prototipe produk kreatif. Di dalam dunia wirausaha produk kreatif, sebelum dijual dalam jumlah banyak pada para konsumen atau pembeli, maka dibuat desain atau prototipenya terlebih dahulu. Tujuannya supaya para pembeli yang akan memakainya bisa memilih prototipe yang diinginkan. Jadi, langkah selanjutnya setelah dilakukan analisis peluang dan menentukan jenis usaha, yaitu membuat prototipe dari produk kreatif tersebut. Proses prototyping ini penting mengingat kedepannya perkembangan usaha akan makin berkembang. Dengan adanya prototyping ini, wirausahawan akan mengetahui sejauh mana tertarik pada desain atau prototipe pada produk kreatif yang akan dibuat. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang konsep di dalam prototipe. Apa itu prototipe, fungsinya seperti apa, manfaatnya, dan tujuannya. Prototipe ini sendiri adalah contoh yang mewakili sebuah model suatu produk. Prototipe ini berfungsi sebagai alat uji suatu konsep atau proses suatu produk sebelum produk kreatif tersebut dibuat dan diperbanyak dan dikirim kepada konsumen. Prototipe biasanya digunakan sebagai alat evaluasi atau desain baru yang akan dibuat oleh suatu usaha produk kreatif. Prototipe merupakan penyajian data berbasis praktik, bukan teori. Bisa dikatakan prototipe ini merupakan perwujudan dari teori. Dan juga prototipe merupakan langkah yang terdapat di antara formalisasi dan evaluasi sebuah ide. Selanjutnya kita akan mempelajari tujuan desain produk antara lain, yaitu sebagai identifikasi merek dari suatu produk untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Selanjutnya tujuannya untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya dan juga untuk membuat produk dengan biaya yang seminimal mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam rancangan tahap pembuatan prototipe dalam produk kreatif. Tahap yang pertama yakni tahap mengumpulkan ide, di mana tahap mengumpulkan ide ini biasanya dilakukan dengan teknis brainstorming, yaitu teknik melakukan diskusi. Selanjutnya diambil kesimpulan terbaik untuk menetapkan sebuah konsep produk kreatif yang diinginkan dan sesuai dengan target pasar. Selanjutnya tahap yang kedua, di sini tahap perumusan aspek-aspek fisik dalam usaha produk kreatif, di mana tahap perumusan aspek fisik di sini seperti bahan, peralatan pengolahan, dan kemasan yang digunakan. Selanjutnya tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir adalah tahap pendesainan, di mana pada tahap ini sebuah desain produk kreatif yang akan dibuat. Konsep desain ini berawal dari sebuah pengumpulan gagasan dalam proses brainstorming tadi. Dalam proses ini semua ide desain ditampung, harus dilengkapi dengan rumusan persyaratan keinginan konsumen maupun spesifikasi produk kreatif yang diinginkan oleh konsumen. Nah, selanjutnya kita masuk dalam proses kerja pembuatan prototipe produk kreatif.
Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan akan produk yang kita buat. Di dalam menentukan produk kreatif yang akan dibuat, maka harus dilakukan identifikasi dan penelitian pasar mengenai produk yang banyak disukai oleh masyarakat atau konsumen. Setelah dilakukan penelitian dan analisis mengenai produk kreatif apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen, selanjutnya disimpulkanlah akan membuat produk seperti apa, apakah berbentuk produk makanan, minuman, dan sebagainya. Selanjutnya, kita melakukan perancangan desain. Setelah tadi kita lakukan penetapan produk kreatif yang akan dibuat, maka proses selanjutnya di sini kita melakukan perancangan produk yang menjadi dasar pembuatan prototipe. Pada tahap perancangan desain prototipe produk, harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, mengenali pasar sasaran dari produk tersebut, di mana pemahaman akan pasar sasaran akan sangat mendukung proses pencarian ide dan penetapan harga jual. Pencarian data bisa dilakukan melalui referensi-referensi, pengamatan maupun wawancara dapat dilakukan untuk mengetahui selera dan daya beli. Yang kedua, melakukan eksplorasi terhadap bahan-bahan yang digunakan. Seperti terhadap bahan-bahan yang akan digunakan penting, mengingat bahan-bahan tersebut merupakan penyusun utama. Ketersediaan bahan sangat berperan penting dalam proses pembuatan produk karena merupakan aspek yang harus diperhatikan. Selanjutnya kita menentukan bahan-bahan produk. Setelah kita mengeksplorasi tadi bahan-bahan tersebut, kemungkinan ketersediaannya apakah ada dan keunikan yang dihasilkan oleh bahan-bahan penyusun produk tersebut, sehingga produk tersebut yang dihasilkan berbeda dari banyak produk yang ada di pasaran. Langkah selanjutnya kita melakukan evaluasi. Evaluasi sangat penting pada tahap pembuatan prototipe karena untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dari produk yang telah kita buat desainnya. Evaluasi dilakukan secara berkala sehingga dapat menghasilkan produk kreatif yang berkualitas dan tentunya disukai oleh konsumen. Sekarang kita akan membahas tentang desain atau prototipe produk kreatif dalam bidang pengolahan hasil pertanian. Dengan mempelajari ini, anak-anak diharapkan akan makin berpengalaman dalam wirausaha dalam bidang pengolahan hasil pertanian tersebut. Perlu dipahami bahwa di dalam membuat desain atau prototipe produk kreatif, pengolahan hasil pertanian harus didasari standar dan membuatnya dengan penuh kreativitas dan ketelitian. Oke, setelah produk tadi sudah jadi, desain produknya sudah jadi, selanjutnya kita menyusun konsep desain pengemasannya, di mana pengemasan produk pada dasarnya menjadi media marketing bagi suatu usaha. Pengemasan merupakan komponen penting untuk lebih membuat produk menjadi lebih menarik dan tentu saja dapat menggait calon konsumen. Sebagai contoh dalam produk kreatif pengolahan hasil pertanian ini, kemasan yang digunakan berbentuk standing pouch dengan ukuran yang sudah disesuaikan dengan sasaran konsumen, yakni tadi balita tadi. Jadi kemasan tersebut harus bisa digenggam oleh anak balita tersebut. Dan juga tentunya kita desain semenarik mungkin dengan pemilihan warna yang sekiranya akan menarik perhatian konsumen. Di sini ada contoh desain yang sudah kita buat. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu ingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker,